Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari jumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, sekelompok warga di Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi bersih tegang dengan aparat kepolisian Polresta Banyuwangi pada Jumat dini hari. Video antara warga dan polisi tersebut viral setelah warga mengunggah ke media sosial. Kericuan ini terjadi lantaran pihak kepolisian yang sedang melakukan patroli di kawasan perkebunan dihadang oleh warga yang bersiteru dengan pihak PT Bumisari ada di dalam hutan. Sementara itu, Kapolresta Banyuwangi membantah telah melakukan kekerasan terhadap warga di Desa Pakel yang dilakukan oleh aparat Polresta Banyuwangi. Di sini kan saya bertanya baik-baik, kenapa Bapak baru-baru ini saja patroli di sini? Alasan Bapak Anda? Enggak ada yang kita patroli. Sekarang kita rutin. Enggak. Apa alasannya rutin itu apa? Alasan terkuatnya itu apa? Pemirsa, inilah video saat sekelompok warga yang ada di Dusun Taman Gelugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin, Banyuwangi, Jawa Timur, bersih tegang dengan aparat kepolisian dari Mapolresta Banyuwangi pada Jumat dini hari. Video berdurasi 1 menit 44 detik tersebut terjadi di kawasan perkebunan Bumisari Senggon yang HGU-nya ada di Desa Pakel, Kecamatan Licin. Video antara warga dan polisi ini viral setelah warga mengunggah ke media sosial. Menurut pengakuan warga yang menjadi korban dalam insiden tersebut mengaku, bersih tegang antara warga dan polisi ini berawal saat mobil polisi dari Polresta Banyuwangi melakukan patroli di kawasan perkebunan. Kemudian seorang mahasiswa yang melakukan pendampingan warga di Pakel menghampiri mobil polisi dan terjadi adu mulut dengan security PT Bumisari. Warga yang mencoba melerai kejadian tersebut sempat dipukul oleh oknum polisi. Akibat kejadian ini, 4 orang warga menjadi korban, yakni 1 warga luar desa, 2 warga Desa Pakel, dan 1 mahasiswa yang melakukan pendampingan di Desa Pakel. Ya itu, pertama itu mahasiswa itu sendirian ke atas. Terus saya disuruh ngikutin sama orang-orang. Ya nyampe sana udah debat. Terus security itu turun dari mobil, saya dipegang gitu. Terus dari situ saya narik mahasiswa itu, saya dipukul ini. Pukul yang pukul? Ya dari polisi. Terus security itu nyekek saya. Sempat jatuh juga? Iya. Itu berapa orang dari polisi? Kurang lebih 15 orang itu. Ya saya dikejar masyarakat banyak itu. Terus polisinya Berhenti. Saya dikeluarin sama warga itu. Sementara itu, manajer advokasi dan pendampingan Komunitas Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI Jawa Timur menyebut patroli yang dilakukan pihak kepolisian dinilai tidak elegan karena tidak mengikut sertakan perwakilan warga di wilayah konflik. Selain itu, polisi bersama security perkebunan juga memukul warga. Sempat terjadi ancaman dan tembakan ke udara oleh petugas kepolisian. Warga juga sempat menghadang mobil polisi karena sempat membawa 2 warga di dalam mobil. Patroli pihak kepolisian didampingi oleh pihak keamanan. Bagi kita itu tidak elegan. Kenapa tidak mengikut sertakan warga? Karena di wilayah konflik itu ada 2 belah pihak. Kenapa hanya 1 pihak yang diikut sertakan? Hal itu diperparah tindakan kejahatan HAM-nya, kekerasannya dilakukan oleh aparat, dan aparat juga membersamai pihak perkebunan atau security memukul warga, 1 warga dewasa, 2 pemuda dan 1 mahasiswa. Pemukulan itu juga diwarnai dengan ancaman tembakan di udara dan pemukulan dengan senapan pistol sehingga mengalami kepala bocor. Nah, semalam kita mencegat polisi itu karena
ada 2 warga yang berjuang yang dibawa tanpa tahu apa pelanggarannya. Akhirnya kita mencegat kepolisian dan meminta untuk dikeluarkan. Bahkan kita setelah bertanya kepada polisi, polisi tidak bisa menunjukkan surat perintahnya. Katanya perintah dari atasan. Tapi setelah kita bertanya, kok ada security di dalam, dia nggak bisa jawab apa-apa dan mengelak tidak kenal, padahal di dalam satu mobil. Nah, tindakan mengikut sertakan keamanan, pihak keamanan kebun, dan tindakan memukul bersama-sama, baik pihak keamanan kebun dan kepolisian terhadap warga, itu membuat kita kecewa kepada Polri. Kenapa Polri kok bertindak begitu? Polri dalam artian ini adalah Polresta Banyuwangi, karena pengakuannya semalam dia adalah kasat. Pertama itu, yang kedua dia adalah Kapolsek Licin. Akibat kejadian ini, Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu saat ditemui pada Jumat siang menyatakan jika anggotanya yang sedang melakukan patroli di kawasan perkebunan Bumisari dihadang oleh warga dan beberapa sepeda motor. Setelah dilakukan komunikasi dengan warga, akhirnya pihak kepolisian kembali ke Polsek Licin. Selain itu, dirinya membantah telah melakukan kekerasan terhadap warga di Desa Pakel yang dilakukan oleh aparat Polresta Banyuwangi. Fakta yang sebenarnya, kami melakukan patroli secara tiba-tiba di lokasi perkebunan Bumisari tersebut dihadang oleh beberapa sepeda motor dan orang. Kemudian melakukan tatap muka ataupun berhadapan secara komunikasi yang baik dengan pelaksanaan secara humanis. Kemudian kami juga dilakukan penghadangan terhadap rekan-rekan ataupun anak buah kami yang sedang melaksanakan patroli. Sehingga setelah ada komunikasi yang baik, akhirnya kita bisa kembali lagi ke wilayah Polsek Licin. Sehingga untuk kejadian yang ada di dalam berita-berita tersebut, menurut saya kalau memang benar itu petugas kepolisian ataupun non-kepolisian yang melakukan, akan kita tegakkan. Tetapi kalau memang benar itu masyarakat yang melakukan tindak pidana, juga akan kita tegakkan. Sehingga selaras dengan kegiatan-kegiatan kepolisian ataupun Harkamtipmas yang ada di wilayah Banyuwangi. Ya, kalau menurut saya kita lihat hasil faktanya aja. Tetapi memang kami di lapangan di sana bahwasanya memang tidak ada suatu terjadi pemukulan ataupun pengrusakan ataupun lainnya terhadap warga, sehingga yang terjadi adalah kami dihadang oleh warga sekitar. Selain itu, akibat kekecewaan warga dengan pihak perkebunan PT Bumisari, pos keamanan yang ada di pintu masuk perkebunan dirusak oleh warga sekitar. Hingga Jumat sore, warga Dusun Taman Glugo, Desa Pakel, Kecamatan Licin masih bersiaga di posko perjuangan yang ada di kawasan perkebunan Bumisari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pertunjukan striptis di sebuah kafe yang ada di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, digerebek aparat Polresta Banyuwangi Jumat dini hari tadi. Parahnya, para penari erotis tersebut diduga melibatkan gadis di bawah umur. Dari lokasi penggerbekan, polisi mengamankan 15 orang termasuk pemilik kafe tersebut. Pemirsa, sebuah kafe yang ada di Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, digerebek anggota Satreskrim Polresta Banyuwangi pada Jumat dini hari. Penggerebekan tersebut terjadi setelah polisi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di kafe tersebut ada pertunjukan striptis yang diduga melibatkan gadis di bawah umur. Hasilnya, 15 orang termasuk mucikari dan pemilik kafe diamankan polisi. Rupanya pertunjukan tarian erotis rahasia itu dilakukan di sebuah ruangan di kafe tersebut. Kapolresta Banyuwangi Kombes Pol Nasrun Pasaribu membenarkan adanya penggerebekan kafe yang memberikan layanan tarian erotis yang melibatkan gadis di bawah umur. Sampai dengan saat ini secara maraton polisi masih memeriksa ke-15 orang yang diamankan tersebut. Penyelidikan dan penyidikan masih berjalan karena baru tadi malam dilakukan upaya paksa sehingga hari ini masih dalam proses pemeriksaan. Ada berapa yang diamankan? Sementara lebih kurang kita amankan lebih 10 sampai dengan 15 orang.
itu pramudia gitu. Semua antara yang mempunyai yang menyiapkan tempat yang ada di sana, kemudian ada wanitanya yang ada di sana, terus kemudian daftar-daftar buku tamu yang ada di sana. Termasuk pengelola ya? Kalau pengelola nanti akan kita panggil karena tidak ada di tempat. Hingga berita ini dikabarkan, polisi sudah menetapkan 3 orang sebagai tersangka atas kasus eksploitasi anak dan pornografi. Ketiga tersangka ini adalah J dan B selaku pengelola kafe dan I selaku mucikari. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda 2 desa di Kecamatan Genteng pada Kamis sore membuat belasan rumah di wilayah tersebut rusak. Selain merusak belasan rumah, terjangan angin kencang juga menumbangkan jumlah pohon yang kemudian menimpa atap rumah milik warga. Pemirsa, sejumlah petugas kepolisian serta TNI melakukan upaya penebangan pohon yang berada tidak jauh dari rumah milik salah satu warga di Dusun Resomulyo, Desa Genteng Wetan, Kecamatan Genteng pada Jumat pagi. Dengan menggunakan peralatan manual, petugas dibantu warga setempat berusaha mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Terjangan hujan lebat disertai angin kencang yang melanda 2 desa, yakni Desa Kembiritan dan Genteng Wetan pada Kamis sore, membuat 14 rumah milik warga rusak. Kerusakan didominasi pada bagian atap rumah yang hancur akibat tersapu kencangnya angin. Selain merusak asbes serta atap rumah, terjangan angin juga menumbangkan 3 pohon besar. Kerusakan paling parah terjadi di Desa Kembiritan, di mana ada 13 rumah terdampak terjangan angin. Sedangkan Desa Genteng Wetan hanya 1 rumah yang terdampak. Kerugian yang diakibatkan terjangan angin ini mencapai ratusan juta rupiah. Ya, jadi kemarin sore sekitar jam 2:30 itu terjadi hujan lebat di wilayah Genteng. Secara menyeluruh itu di wilayah Genteng. Namun yang disertai angin hanya wilayah Kembiritan dengan sedikit wilayah Genteng Wetan. Ya, dengan setelah hujan itu ternyata disertai dengan angin kencang. Akhirnya ada sebagian wilayah Genteng, khususnya di wilayah Kembiritan dan Genteng Wetan itu menyasar beberapa rumah warga, kurang lebih ada 14 rumah yang sebagian gentengnya tersapu angin, rontok, kemudian ada beberapa pohon tumbang. Namun alhamdulillah dari sekian pohon tumbang itu nggak ada yang merobohi rumah, hanya rumah-rumah itu kesapu angin sehingga gentengnya pada rontok. Kemudian ya dari sekian rumah kurang lebih 14 rumah itu kerugian ditaksir sekitar 107 juta. Kemudian langkah-langkah Muspika khususnya Kecamatan Genteng memberikan bantuan sembako untuk warga yang terdampak yang kena musibah kemarin. Kemudian tadi pagi sudah dilakukan pembersihan dari warga sekitar, juga kita bantu dengan Kuramil dan termasuk Polsek. Sementara korban jiwa tidak ada, mudah-mudahan tidak ada ya. Memang dari kemarin tidak ada korban jiwa, ya hanya korban material itu kurang lebih 107 juta itu. Betul, kandang ayam yang roboh ya kerugian termasuk itu. Beruntung kerusakan yang terjadi tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Dan pada Jumat pagi, Forpimka Kecamatan Genteng langsung memberikan beberapa bantuan paket sembako kepada warga yang terdampak. Pihak kepolisian menghimbau agar warga tetap waspada jika terjadi hujan disertai angin kencang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Seorang ayah tiri di Kecamatan Genteng diamankan polisi setelah kedapatan memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil. Tak hanya itu, korban juga dipaksa menggugurkan kandungan oleh ayah tirinya dengan menggunakan obat yang dipesan melalui aplikasi online saat kandungan korban memasuki usia 3 bulan. Sungguh bejat, itulah kata yang pantas untuk disematkan kepada AK 37 tahun, pria asal Kecamatan Genteng,
lantaran tega memperkosa anak tirinya sendiri hingga hamil. Tidak hanya sekali, perbuatan pria kelahiran Palembang ini dilakukan berkali-kali, hingga membuat korban menderita trauma psikis sampai saat ini. Tidak sampai di situ, pemerkosaan yang pertama kali dilakukannya pada Februari tahun lalu di ruang TV dilakukan AK dengan iming-iming akan membelikan baju baru untuk korban. Dan korban pun terpaksa melayani nafsu bejat sang ayah tirinya saat rumah dalam kondisi sepi. Kelakuan bejat AK terus berlanjut. Untuk menutupi kejahatan dari sang istri, pada bulan Agustus 2021, AK memaksa korban untuk menggugurkan kandungannya yang sudah memasuki usia 3 bulan. Sadisnya, korban dipaksa meminum obat penggugur kandungan yang didapat AK dari situs belanja online. Karena takut diancam, akhirnya korban pun mau menuruti permintaan untuk menggugurkan kandungannya. Kejahatan pelaku baru terendus setelah ibu korban mengetahui saat AK mencabuli putri kesayangannya di depan mata kepalanya sendiri. Dan setelah dipaksa untuk buka suara, akhirnya korban mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh ayah tirinya selama ini. Pelaku langsung diamankan unit reskrim Polsek Genteng pada Kamis malam setelah mendapatkan laporan adanya tindakan asusila yang dilakukan ayah terhadap anak tirinya. Baik, jadi korban ini merupakan anak tiri daripada terlapor ya. Jadi memang kebetulan si bapak tirinya juga belum terlalu tua ya. Terus kemudian anak tirinya sudah menginjak dewasa seumur sekitar 16 tahun. Jadi awalnya dia dirayu-rayu dan sebagainya, namun sebenarnya tidak mau. Tapi karena dirayu-rayu dan dijanjikan akan diberikan baju, akhirnya dia mau yang pertama kali itu. Jadi dilakukan di depan TV. Kebetulan waktu itu ibu kandungnya atau istri daripada terlapor ini lagi tidak ada di rumah, sehingga terjadi persetubuhan. Dengan terjadi persetubuhan pertama kali itu, akhirnya terjadi persetubuhan selanjutnya sampai korban hamil. Saat korban hamil, terlapor ini mulai panik. Dia berusaha untuk mencari cara untuk menggugurkan. Akhirnya dengan online, dia membeli obat online untuk menggugurkan kandungan. Akhirnya sukses. Kandungannya gugur, kemudian dikubur mereka. Setelah itu sudah tidak terjadi lagi persetubuhan. Namun belakangan, ya itu waktu terjadi pertama pada bulan Februari 2021. Namun setelah digugurkan kandungan itu sudah tidak terjadi lagi persetubuhan. Namun belakangan ini mulai lagi merayu-merayu, ya. Jadi tidak sampai persetubuhan, namun pencabulan ya. Jadi mungkin dilakukan dicium, diraba dan sebagainya. Nah kebetulan ketahuan sama si istrinya atau ibu daripada korban, sehingga ibunya marah. Setelah marah, ditanya langsung anaknya, terjadi apa? Baru dia mengakui semuanya. Baru diketahui bahwa dia pernah hamil dan menggugurkan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan beberapa potong pakaian korban sebagai barang bukti. Pelaku kini hanya bisa pasrah dan bersiap menghadapi hukuman berat atas perbuatannya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Satu unit motor milik juragan kos-kosan asal desa Tegal Harjo, Kecamatan Glenmore, raib digondol maling pada Rabu lalu. Pelaku yang diduga pasutri tersebut menggunakan modus berpura-pura menjadi penyewa sebelum akhirnya mengelabui sang juragan kos. Pemirsa, nasib apes tengah menimpa Vita Kurniawati, salah satu juragan kos di kawasan Glenmore. Wanita berusia 44 tahun ini tidak menyangka jika Honda Beat kesayangannya raib digondol maling pada Rabu lalu. Saat ditemui di rumahnya yang berada di sudut Jalan Dusun Sidodadi, Desa Tegal Harjo, Vita menjelaskan satu persatu kronologi pencurian yang dialaminya. Mulai dari kedatangan 2 orang yang diduga pasutri mencari kos-kosan pada Rabu pagi, hingga dirinya menunjukkan 1 kamar kosong bagi kedua orang tersebut. Sama seperti penyewa lainnya, Vita pun tidak menaruh curiga kepada kedua orang tersebut. Namun, ada keanehan saat Vita menunjukkan kamar kos kepada keduanya, di mana sang pria justru hanya berdiri di luar pagar
bersanding dengan motor miliknya di luar pagar. Setelah melihat dan menyetujui harga yang disepakati, pelaku pergi sebentar dengan alasan mengambil barangnya yang tertinggal dan akan segera kembali. Benar saja, sekitar pukul 3 sore wanita itu kembali dengan membawa 1 kardus berisi barang. Tanpa berpikir aneh, Vita pun mengira itu adalah pakaian yang terbungkus dalam kardus. Dan wanita itu pun juga membagikan buah-buahan kepada anak kos dan berencana meminjam sepeda motor kepada mereka. Akan tetapi, pemilik sepeda yang akan dipinjam tidak di tempat. Karena penghuni kos berada di luar, akhirnya wanita tersebut mengalihkan target sasaran kepada motor Honda Beat milik Vita dengan dalih meminjamnya untuk membeli makanan. Vita pun tidak menaruh curiga. Ia memberikan kunci sepeda kepada wanita itu sembari memberikan sebuah mantel karena saat peristiwa tersebut cuaca pun mendung. Vita pun mulai merasa gelisah saat motor beserta wanita tersebut tidak kunjung kembali. Dan benar saja, setelah beberapa jam dirinya baru sadar jika motornya sudah lenyap di gondol sang maling. Kepastian itu didapat setelah mengecek isi kardus milik pelaku dan hanya didapati buah-buahan, bukan pakaian yang selama ini ia kira. Korban pun akhirnya melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Glenmore. Kemarin tuh pagi-pagi ada orang nyari kos pagi, laki sama perempuan. Kemarin pagi. Jam 7 pagi, sekitar jam 7 pagi, orangnya masuk mau nyari kosan. Nah, terus saya kasih tahu mana kamarnya yang kosong, kayak gitu. Setelah itu masuk, ini mbak, terus ya sudah saya milih yang ini. Terus orangnya pulang, bilang nanti siang atau sore saya kesini lagi, gitu. Oke, monggo. Terus dia pulang, saya lihat ada laki-laki di depan pagar itu nunggu. Itu siapa mbak? Itu sopir saya. Pertama saya tanya, mbaknya kerja di mana? Saya sales kosmetik, katanya gitu. Nanti saya tiap hari ditunggu di depan pom itu, saya bareng-bareng sama teman gitu. Sales. Oh ya sudah mbak. Akhirnya dia pulang, saya tahu goncengan sama laki-laki pakai helm di depan pagar. Lakinya enggak masuk gitu. Akhirnya saya tunggu jadi apa enggak. Setelah itu jam 3 dia kesini. Bawa kardus besar loh. Saat ini kasus penipuan tersebut tengah ditangani pihak kepolisian sektor Glenmore dan modus ini terbilang baru di wilayah hukum Polsek Glenmore. Nah, jadi betul kemarin telah terjadi peristiwa dana penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh seorang perempuan yang berpura-pura datang ke saudari Vira Kurniawati yang beralamat di Dusun Kerajaan RT 2 RT 3 RW 3 Desa Tegalarjo, Canang Glenmore, yaitu berpura-pura nyari kos-kosan dengan bawa oleh-oleh dos yang diketahui akhirnya di dalamnya itu berisi 2 semangka 2 butir. Dengan adanya itu kemudian pura-pura mau nyari temannya, mau belanja apa dulu makan, dia pinjam sepeda motor. Hanya oleh yang punya Bu Vira Kurniawati ini diberikan, bahkan karena alasan hujan sampai diberikan itu pinjam jas hujan. Jadi kasus ini mirip-mirip dengan kayak gendam itu, di mana orang itu korbannya begitu diajak ngomong, barang itu langsung manut mengikuti seperti yang diinginkan pelaku ini, sehingga dipinjam barangnya dikasihkan begitu aja. Nah, karena setelah yang bersangkutan meninggalkan tempat pergi itu, baru sadar. Nah, dibuka itu dusnya ternyata isi semangka 2 dan ditunggu sampai malam ini nggak datang, dia merasa ditipu, baru melapor ke Polsek Glenmore. Hanya kita tindak lanjuti. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.